Apa itu korupsi? Korupsi secara implisit adalah penyalahgunaan kewenangan, jabatan, atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang merugikan kepentingan umum. Terdapat beberapa unsur melekat di dalamnya. Yang pertama, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. Yang kedua, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. Keempat, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu. Kelima, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara. Pada buku Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada tahun 1999 telah diidentifikasikan bahwa faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia terdiri atas 4 aspek, yaitu aspek pertama, aspek perilaku individu, yaitu faktor-faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi seperti adanya sifat tamak, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, lalu kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak mengamalkannya ajaran-ajaran agama yang benar. Lalu yang kedua, aspek organisasi, yaitu kurangnya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, dan manajemen cenderung menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasi. Lalu yang ketiga, aspek masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri yang terlibat dalam praktik korupsi tersebut, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Selain itu, adanya penyalahartian pengertian dalam budaya bangsa Indonesia. Yang keempat, aspek peraturan perundang-undangan, yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik, yang hanya menguntungkan kerabat atau kroni pengusaha negara. Kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, juga radical view yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan. Beberapa bentuk korupsi umum diantaranya sebagai berikut. 1. Penyuapan, yang mencakup tindakan memberi dan menerima suap baik berupa uang maupun barang. Yang kedua, tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut baik berupa dana publik ataupun sumber daya alam tertentu. Yang ketiga, fraud, yang merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan, termasuk di dalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan tertentu. Yang keempat, extortion, yaitu tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Yang kelima adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya. Yang keenam, melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara. Yang ketujuh, serba kerahasiaan meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi berjamaah. Jenis korupsi yang operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh informasi M. Amin Rais yang menyatakan sedikitnya ada 4 jenis korupsi, yaitu 1. Korupsi ekstorsif, yakni merupakan sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. Yang kedua, korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan undang-undang yang menguntungkan bagi pengusaha ekonominya. Lalu yang ketiga, korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Keempat, korupsi subversif,
yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam nomor 31 1999 Jo, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi 1. Kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.